milenial mama dan papa, saya Mona Ratuliu. Kali ini saya ditantang nih sama popmama.com untuk melakukan Pop Mama Challenge. Kira-kira apa ya tantangannya, jadi deg-degan nih. Ini fotonya sama boneka-boneka itu yang aku pangku tuh boneka kesayangan aku. Namanya siapa ya? Kalau nggak salah Siska gitu namanya. Itu boneka kesayangan aku. Kayak pada saat itu tuh anak-anak seusia aku pada punya deh boneka itu, pasti kenal ya. Si boneka ini yang berikat dua gitu. Itu boneka-boneka kesayangan aku semua dijejerin, terus kita foto bareng sama boneka. Kalau lihat ada jagung rebus sih mungkin kayak di puncak gitu kali ya. Ini umur berapa juga aku nggak tahu deh. Mungkin senuma kali kayaknya nih. Aku nggak inget kalau foto ini di mana. Kayaknya masih terlalu kecil deh. Ini tuh kayaknya hari Kartini. Udah SD. Kalau yang lain banyakan pakai kebaya, aku pakai baju bodo. Soalnya ibuku tuh sebenarnya orang Sunda. Tapi dia dibesarkan di Makassar waktu itu, lama di Makassar. Makanya udah jangan pakai kebaya-kebaya deh, pakai baju bodo aja kayak gitu. Ternyata lucu banget ya, dan nggak ada yang pakai baju bodo waktu itu kecuali aku. Jadi ini khas banget. Nah ini papiku, ini aku kayaknya SMP deh. Oh ini kayaknya aku tuh SMP udah mulai syuting, tapi nganterin syuting waktu itu, terus kita foto bareng kayaknya. Sayang backgroundnya nggak kelihatan ya, jadi nggak tahu pasti nih di mana. Kayaknya itu kayak gitu deh. Oh ini openingnya Lupus Milenial. Ini waktu itu aku berperan sebagai Poppy. Sebenarnya waktu itu tuh aku lagi tomboy banget. Sejak jadi Poppy ini aku jadi feminin karena Poppy tuh sosoknya feminim dan sering pakai rok. Nah disitulah aku mulai beli rok karena ada kebutuhan syuting film ini, dan lama-lama jadi ikutan feminim kayak Poppy deh. Ini aku SMA atau udah kuliah ya? SMA. Ini waktu itu masuk ke tunggu. Aku kok jadi lupa ya. Ini New Pondok Indah nih, justru sebelum Lupus kayaknya. Sebelum Lupus nih, SMA kelas 1. Ini waktu aku syuting New Pondok Indah, soalnya rambutnya pendek waktu itu. Di daerah Kemang, waktu itu tuh aku punya banyak banget teman-teman fotografer gitu. Terus aku dimanfaatkan sebagai modelnya mereka, setiap pulang sekolah kita foto-foto. Ya ini kayaknya momen itu tuh kelas 1 SMA. Ini tuh pemotretan majalah ya. Itu sama Iqbal Rizanta kalau nggak salah. Iya betul. Ini momennya kayaknya foto lebaran ya buat majalah remaja gitu deh. Ini foto pernikahan. Foto pernikahan tahun 2001. Bajunya desainernya Mas Robi Tumeu, cantik banget ya. Ini tuh memang special request gimana caranya supaya aku tetap pakai batik, ini outernya tuh kebaya sebenarnya. Waktu akad nikah ada kebayanya, terus ini pas resepsinya kebayanya dibuka jadi kemben gitu. Ini ini pemotretan untuk New Pondok Indah ini. Untuk New Pondok Indah berarti tahunnya sekitar tahun 97-an ya. Ini pemotretannya kalau nggak salah sih buat sinetron New Pondok Indah nih. Ini SMP loh aku. Ini momen aku awal-awal casting. Jadi karena aku waktu itu tomboy banget sebenarnya. Terus suruh casting pakai makeup segala, suruh pakai lipstick. Aku tuh nangis sebenarnya disuruh casting. Karena kan disuruh acting depan kamera masih belum pede ya. Udah gitu di make upin, aku nggak pede make upan karena waktu itu aku tomboy banget gitu. Jadi disuruh casting waktu itu pertama kali suruh casting nangis. Terus di foto-foto kayak gini hasilnya lumayan juga ya. Padahal bete juga nih waktu itu disuruh foto karena disuruh pakai lipstick warnanya agak merah. Kok yang paling aku inget justru yang terakhir itu, yang momen casting, padahal momennya nggak enak. Cuma jadi pelajaran sih buat aku gitu. Satu hal yang tadinya kita nggak suka tuh bisa jadi satu hal yang jadi passion kita seumur hidup ya. Ternyata kalau dijalanin. Itu soalnya pelajaran banget sih buat aku kalau untuk ngejalanin dulu gitu, untuk tahu kita suka atau enggak. Kan sebenarnya aku nangis karena belum pernah ngelakuin, terus harus ngelakuin yang pertama kali gitu ya, harus casting, harus difoto gitu kan. Aduh rasanya nggak enak banget, nanti jadinya kayak apa. Tapi ternyata setelah dijalanin bisa akhirnya jadi suka dan jadi jalan hidup juga. Sebenarnya untuk detailnya belum. Mima waktu itu pernah aku ceritain karena Mima pernah sering disuruh casting gitu, dan dia sering nggak mau
aku pernah ceritain juga, dulu juga Bunda pertama kali casting nangis gitu karena nggak nyaman disuruh acting, disuruh pura-pura jadi apa gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalanin Bunda jadi suka gitu. Sayang soalnya Mima punya banyak banget kesempatan, banyak tawaran casting dari pihak-pihak yang emang kayak misalnya dari Miles gitu ya. Terus waktu itu dari Ibu Nia Dinata gitu. Nah dia tuh sempat nggak mau datang tuh, tapi akhirnya dia jalanin juga sih walaupun kesempatannya belum ada gitu ya. Tapi aku seneng banget sih anak-anak bisa ngejalanin proses-proses kayak gitu. Jadi kalaupun nantinya misalnya dia bergelut di bidang entertainment tuh nggak instan buat dia pernah mengalami proses-proses di tes kamera tapi nggak berhasil. Itu tuh menurut aku tuh jadi satu hal yang penting juga sih buat karirnya. Jangan lupa nonton video lainnya di channel YouTube pemaman.com ya.